Udah biasa gak sih denger penguasa terkenal di dunia itu laki-laki atau tokoh legendaris yang powerful dan impactful rata-rata adalah laki-laki? Sebenarnya aku yakin sih tokoh perempuan gak kalah banyak juga, cuman gak sebanyak itu yang dapat sorotan dan berhasil dikenal dunia. Salah satu pemimpin perempuan yang legendaris itu Cleopatra the Seventh yang pernah aku buatin videonya. Aku bahas lengkap di sana. Go check that one out. Nah, kali ini gak jauh-jauh. Ada satu tokoh perempuan yang impactful juga dari negeri yang sama, Mesir. Dia adalah the one and only Queen Nefertiti. Nefertiti artinya kecantikan telah datang, alias wanita yang cantik dan sempurna telah datang. Jadi mungkin kalian bisa bayangin di masa itu tuh betapa cantiknya dia. Nefertiti ini adalah sosok figur yang berkuasa, kuat, dan berpengaruh di tahun 14 sebelum Masehi. Selain berpengaruh, dia tuh juga cukup dibenci. Kenapa? Nih, aku ceritain. Ini semua adalah title atau julukan dari Nefertiti. Nefertiti ini istri dari Firaun Amenhotep IV Akhenaten yang berkuasa di dinasti ke-18 Mesir kuno sekitar tahun 1353 sampai 1336 sebelum Masehi. Tapi pas mereka nikah nih Amenhotep ini belum jadi pharaoh atau Firaun. Nefertiti nikah di umurnya yang masih 15 tahun. Gak lama setelah nikah baru deh pada jadi Firaun. Pada jadi Firaun, iya dipercaya tahta mereka tuh setara. Keren ya bisa setara. Soalnya mereka bucin. Tahu dari mana? Karena banyak karya seni yang menggambarkan era itu. Selalu nunjukin kalau mereka berdua tuh gak terpisahkan. Bahkan di beberapa karya seni, mereka tuh PDA gigs. PDA tahu kan? Public Display of Affection. Ya, kissing di depan publik. Jarang sih pasangan penguasa yang digambarin saling jatuh cinta satu sama lain. Biasanya kan mereka nikah karena kekuasaan aja, gak se-fiery itu. Jadi penggambaran mereka ini tuh beda banget sama pasangan Firaun lainnya pada umumnya. Suami istri ini dikenal karena perubahan radikal dalam kebijakan agama nasional. Mereka bikin pergolakan budaya. Bahasa gampangnya mereka ngedepak para dewa-dewa Mesir yang lama. Kayak Ra, Horus, Set, Bastet, Sobek, dan lain-lain. Basically semua yang kita kenal dan pernah aku singgung di video-video mitologi Mesir. Kuil-kuil pemujaan mereka tuh pada ditutupin. Pokoknya di-ban kalau sampai ketahuan ada yang muja dewa-dewa itu. Dan habis itu mereka bikin suatu kepercayaan baru, sistem keagamaan baru yang dikenal sebagai Atenisme. Sebenarnya dibilang baru banget juga enggak sih. Karena pemimpin sebelumnya Firaun Amenhotep III dan Ratu Ti udah sempet nyinggung kalau Aten ini dewa di atas segala dewa. Cuman mereka nggak se-ekstrim sampai bikin sistem keagamaan baru kayak Akhenaten sama Nefertiti sih. Aten ini tuh sun disk atau piringan matahari yang mirip sama Ra, dewa matahari dalam agama tradisional Mesir kuno. Jadi Aten ini tuh dewa inti pada saat itu. Sang Firaun jadiin Aten satu-satunya fokus ibadah resmi selama masa pemerintahannya. Dalam puisinya Great Hymn to the Aten, Sang Firaun muji Aten sebagai pencipta, pemberi kehidupan, dan pemelihara dunia. Aten ini gak punya mitos penciptaan. Ya iyalah, kan bikinan. Mereka jadi high priest dan Akhenaten dan juga Nefertiti tuh jadi priest dan priestess, alias mereka nih bisa banget berperan sebagai perantara dewa Aten. Stele of Akhenaten atau prasasti Akhenaten yang terkenal itu gambarin mereka terjamah sama sinarnya dewa Aten. Jadi bisa dibilang mereka ini pada saat itu jadi pusat praktik keagamaan. Oke, jadi mereka tuh ngapusin dewa-dewa lama dan bikin agama baru. Supaya apa? Supaya mereka lebih gampang ngontrol rakyat dengan dalih agama. Pintar. Karena cara itu memang paling mudah. Mereka jadi punya kuasa penuh, kontrol penuh. Kalau semua orang udah masuk kekuasaan mereka. Nefertiti dan Amenhotep pun memerintah pada periode yang dianggap paling kaya dalam sejarah Mesir kuno. Amenhotep bangun beberapa kuil Karnak. Dan salah satu bangunannya, Mansion of the Benben, didedikasikan buat Nefertiti. Di beberapa relik, Nefertiti ditemenin sama putrinya Meritaten.
Di Talatat, Nefertiti muncul 2 kali lipat lebih sering dari suaminya dan dia ditampilin muncul di belakang suaminya Firaun sebagai ratu pendukung. Dia juga ditampilin mukul musuh dan tawanannya menghiasi singgasananya. Dan di tengah banyaknya ilustrasi Nefertiti di tembok-tembok makam, ada satu yang nampilin dia lagi mau manah musuhnya. Such a multi-talented queen, udah cantik, jadi penguasa, pusat pemujaan, jago berantem pula. Nefertiti ini juga punya kuil pemujaan yang namanya Gempaten. Menurut catatan sejarah, pasangan ini bikin festival di kuil ini waktu mereka berkuasa di tahun ketiga. Di tahun keempat masa pemerintahannya, Amenhotep mutusin buat mindahin ibu kota ke Akhenaten, Amarna modern. Di tahun kelima, Amenhotep IV resmi ganti nama jadi Akhenaten. Nefertiti juga mulai dari sekarang tuh dikenal sebagai Never Waten Nefertiti. Perubahan nama mereka ini sebagai tanda kultus mereka tuh makin berkembang. Dan gara-gara mereka, Mesir yang tadinya beragama politeis jadi henotheis. Politeis itu dewanya banyak kayak pantheon di Yunani, Nordik, dan lain-lain. Kalau henotheis itu mempercayai ada satu dewa yang berkuasa di dunia, tapi nggak memungkiri ada dewa-dewa lainnya juga. Oh, belum dibahas ya. Nefertiti dan Akhenaten tuh punya 1 putra dan 6 putri. 6 putrinya ini, Meritaten, Meketaten, Setependre, Ankesenpaten, Ankesenamun, Never-Ure, dan Never Waten Taseret. Debak namanya, susah sekali. By the way, si Ankesenpaten ini nikah sama Tutankhamun. Tutankhamun itu loh, Firaun yang dulu sempat aku bahas. Kalau misalnya kalian sempat nonton video itu, berarti you guys are the OG. Karena sekarang udah aku hapus videonya. Jadi tuh intinya petinya Tutankhamun sempat dibuka. Ini kejadian nyata ya. Peti dari Firaun Tutankhamun tuh sempat dibuka beberapa tahun lalu. Jadi sebenarnya kan padahal kan pamali ya. At least orang-orang tuh percayanya gitu. Dia kan udah dipeti nih, dimakamin ribuan tahun loh. Tenang-tenang loh, ngapain? Iseng banget buka-buka tuh peti. Kayak semacam ganggu istirahatnya. Dan dipercaya karena dibuka itulah bikin keluar tuh malapetaka ke dunia di tahun 2020, makanya banyak musibah dan lain-lain. Nah itu kan balik lagi ya, percaya nggak percaya, cuma mitosnya gitu. Oke, jadi karena anaknya nikah sama Tutankhamun, si Nefertiti ini otomatis jadi mertuanya Tutankhamun. Nah kan tadi udah sempet di-mention ya kalau Nefertiti sama Akhenaten ini tuh memerintah di kala Mesir lagi kaya-kayanya. Jadi si Akhenaten memang ngewarisin kerajaan yang super makmur. Tapi kayaknya mereka tuh kualat sama para dewa lama. Kan mereka depak-depakin ya. Soalnya kenapa? Kerajaannya tuh makin lama makin melarat. Ya sebenarnya karena si Akhenaten juga sih keluar biaya banyak banget buat kampanye dewa barunya. Kerajaan yang tadinya kaya dan makmur jadi banyak utang dan banyak kerusuhan. Di akhir-akhir kekuasaannya juga Akhenaten mendeklarasikan kalau mereka berdua itu setara dengan dewa dan nyuruh rakyat buat pada nyembah mereka. Gak lama kemudian sang Firaun pun meninggal. Akhenaten barengan sama Nefertiti memerintah Mesir selama 16 tahun. Dipercaya setelah suaminya meninggal, Nefertiti tuh nerusin pemerintahan dan memerintah sebagai Firaun yang baru. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Nefertiti nyamar jadi Firaun lelaki dan ngubah namanya jadi Smenkhare. Tapi pandangan ini masih pro kontra karena jejak historinya setelah itu hilang. Banyak yang berpendapat kalau sengaja dihapusin sama generasi penerusnya, ya karena mereka pasangan kontroversial. Nah, Nefertiti ini jauh lebih berpengaruh kalau dibandingin sama ratu-ratu generasi sebelumnya. Itu karena dia memerintah setara sama suaminya, dan setelah suaminya meninggal, dia jadi Firaun tunggal. Dia jadi sosok wanita paling kuat pada masa itu. Nefertiti jadi Firaun wanita kedua di New Kingdom setelah Hatshepsut. FYI, jumlah perempuan yang memerintah sebagai Firaun di Mesir itu cuma 7 orang sepanjang sejarah Mesir kuno selama 3000 tahun. Ada versi yang nyebutin pada saat dia mau nyerahin tahta ke Tutankhamun yang masih sangat muda waktu itu, dia tuh sempat ragu dan dilema berat. Dia sempat nulis surat ke Raja Hittites, Suppiluliuma the First, yang isinya kira-kira begini. Suamiku udah meninggal, aku gak punya anak lelaki. Mereka bilang kamu punya banyak anak laki-laki. Berikanlah satu kepadaku buat jadi suamiku.
Permintaan ini dinilai amat putus asa mengingat para bangsawan wanita di New Kingdom Mesir kuno itu tuh gak pernah nikah sama orang asing. Suqlilyuma terharu dan ngirimin putranya Pangeran Zananza ke Mesir. Sayangnya di tengah perjalanan dia dibunuh karena saat itu nikah sama orang asing yang bukan senegara itu dinilai sebagai pengkhianatan sama para kaum elit. Abis peristiwa ini yang tadi aku bilang catatan sejarah Nefertiti hilang tak bersisa. Nggak ada yang tahu dia tuh meninggal atau apa. Habis itu kan lanjutannya Tutankhamun jadi penerus tahta. Nah dia tuh didesak sama orang-orang buat nolak ateisme dan ngembaliin penyembahan terhadap dewa-dewa lama. Tutankhamun ninggalin kota asalnya Amarna dan dia jadiin Thebes ibu kota Mesir. Keturunannya Tutankhamun si Horemheb ngehancurin sebagian besar bangunan pemujaan dan kuilnya Akhenaten dan Nefertiti. Terus puingnya dipakai buat bangun proyek-proyek mereka yang baru. Sayangnya semua usaha itu sia-sia. Karena pasangan Akhenaten dan Nefertiti ini gak gampang dilupain. Akhenaten dan Nefertiti jadi salah dua figur yang paling terkenal di sejarah Mesir. Sedangkan orang-orang yang benci mereka dan berusaha jatuhin mereka malah gak terkenal sama sekali. Kalau soal penggambaran Nefertiti yang terkenal itu, dia tuh pakai mahkota biru tinggi. Namanya kan juga berarti manik-manik emas yang terjulur panjang. Disebut Nefer yang sering dia pakai. Patung kepalanya ini tuh terkenal banget, dibuat sama pematung bernama Thutmose. Dari pertama kali dipertunjukin, langsung mencuri perhatian negara-negara lain. Nefertiti auto jadi salah satu tokoh yang paling terkenal di dunia. Patung ini juga merupakan karya yang paling banyak ditiru. Jadi ceritanya pada tahun 1912, patung ini diketemuin sama arkeolog Jerman Ludwig Borchardt sama timnya di Tel El Amarna. Mereka bawa deh patung ini ke Jerman dengan lisensi dari pemerintah Mesir. Sebenarnya aneh sih ya, kok bisa diizinin? Karena di masa depannya ini tuh bakal jadi perselisihan nih, sengketa. Di tahun 1913 dipajang di Neues Museum Berlin. FYI, Adolf Hitler kala itu tuh sempet bangga banget karena patung ini tuh dipegang sama Jerman. Dia deskripsiin karya seni ini tuh sebagai mahakarya unik, sebuah ornamen, suatu harta karun yang sebenarnya. Tapi tokoh terkenal Jerman lain yang namanya Hermann Göring malah balikin patung itu ke Mesir sebagai taktik politik. Hitler gak setuju banget dan bilang, "Aku gak bakal lepasin kepala sang ratu." Kemudian patung ini disembunyiin di sebuah tambang garam di Jerman selama bom Berlin di tahun 1945. Dan kemudian ditemuin sama tentara Amerika pas perangnya udah mau selesai. Tahun 2009, Mesir minta harta negaranya itu dibalikin karena dinilai itu barang jarahan, jadi sengketa. Tapi sayangnya Amerika nolak permintaan Mesir itu dan malah diskusi sama pemerintah Jerman. Jadi kayak udah aku bilang tadi ya, patungnya sekarang berada di Museum Berlin, which is di Jerman. Gitu dah, barangnya Mesir tapi ada di Museum Jerman. Nah yang menarik lagi di patungnya ini tuh matanya. Perhatiin nggak? Sebelah matanya tuh putih doang. Nggak tahu emang belum selesai atau gimana. Tapi kayak agak kurang sinkron ya sama image-nya Nefertiti yang dikenal sebagai ratu kecantikan. Nah ada beberapa teori nih. Teori satu katanya itu lipatan mata. Kurang masuk akal sih ya. Teori dua, ini tuh seni satir. Senimannya memang sengaja bikin kayak gitu sebagai bentuk satir terhadap sang ratu. Teori tiga, Thutmose, pembuat patung itu, jatuh cinta sama Nefertiti. Tapi karena ditolak cintanya, dia kesel. Terus matanya gak digambar sebelah karena dia udah mandang cintanya sebelah mata. Acie. Teori keempat, mungkin ada yang terjadi ke mata sebelahnya itu. Kan beberapa karya seni nunjukin kalau Nefertiti kan berantem sendiri kan, turun ke lapangan mana segala macem kan. Bisa aja matanya cedera dari kejadian-kejadian itu. Apapun itu, we never know. It's all happened in the past. Yang masih jadi rahasia dan bikin penasaran itu tuh letaknya makam Nefertiti. Di mana tepatnya? Para arkeolog Mesir pun bingung, gigs. Padahal mereka percaya kalau sampai makam tokoh legendaris itu ketemu, itu bakalan jadi salah satu temuan terbesar sepanjang sejarah. Yang terakhir itu kan makam Tutankhamun di tahun 1922 yang digali dan ditemuin sama Howard Carter. Tapi pernah loh ya, pas makam Amenhotep II digali di tahun 1898, ada 3 mumi misterius yang diketemuin di belakang tembok, tersembunyi gitu.
Ini semua lokasinya di Valley of the Kings, tempat raja-raja Mesir zaman dulu atau para Fir'aun biasanya dimakamin. Nah, dari antara mumi itu masih diduga loh ya sama arkeolog, kalau mumi wanita itu tuh Nefertiti. Tahun 2010, Zahi Hawass, Menteri Mesir buat urusan hal antik, ngumumin hasil dari serangkaian tes DNA terhadap mumi itu, membuktikan kalau mumi perempuan itu tuh ternyata saudarinya Akhenaten. Gak cuman itu, ternyata wanita ini tuh ibunya Tutankhamun. Waduh. Tahun 2013, Mark Gabolde menyangkal pernyataan Hawass ini. Dia bilang, mumi itu benar kok muminya Nefertiti. Kalau misalnya benar, berarti Tutankhamun anaknya Nefertiti dong. Bingung. Kalau dia anaknya, ngapain Nefertiti minta suami ke luar negeri? By the way, selain misteri dan kontroversial makamnya, kecantikannya pun jadi misteri dan kontroversi. Dia kan selama ini terkenal karena kecantikannya, tapi para peneliti modern gak berpendapat demikian. Mereka berpikir kalau mungkin aja dia gak secantik itu. Soalnya mereka nyoba eksperimen pakai CT scan ke patung berusia 3.400 tahun itu, dan mereka berhasil ngeliat beberapa lapisan di dalamnya, alias muka asli patung itu. Jadi kayak luarnya cakep, dalamnya gak secakep itu. Bisa ya patung di CT scan ya, baru tahu aku. Jadi kayak hidungnya tuh beda, ada benjolan, terus pipinya sama pinggir bibirnya berkerut. Jadi para peneliti berkesimpulan kalau pemahat kerajaan zaman itu tuh berusaha banget bikin anggota kerajaan terlihat rupawan, gigs. Ini mirip-mirip sih sama kasusnya Cleopatra yang ternyata aslinya gak secantik yang digambarkan di Hollywood movies. Aku udah pernah bahas hal ini di video aku yang bahas Cleopatra. Tapi kan ya sebenarnya cantik itu relatif ya. Cantik enggaknya orang tuh kelihatan dari perbuatannya sehari-hari, innernya yang terpancar, hatinya, bahkan pemikirannya. Mungkin menurut kalian orang ini tuh biasa aja, tapi setelah lebih kenal dia ternyata gila, jadi menarik banget. Sering kan gitu. Jadi menurutku dibilang cantik wajar aja, karena kecantikan fisik itu tidak pernah absolut. Oke, that's all about Nefertiti. Dari kecantikan, kekuatan, misteri, sampai segala kontroversinya. Nefertiti nggak bisa dipungkiri adalah salah satu tokoh yang terkenal di dunia dan sangat legendaris. As always, hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Alias, oke. Bahkan nih beberapa kayak jadi gampang dikendaliin lah pokoknya. Nggak usah. Ribet. Satan Panre? Salah. Nah, Nefertiti ini jauh lebih itu bakalan jadi salah satu temuan terbesar ribet.